mengenal sirosis hepatitis. Sebelumnya, kenali dulu hati kita. Hati adalah satu organ terpenting yang terletak di bawah rusuk pada bagian kanan atas perut. Hati memiliki lebih dari 500 fungsi vital dalam proses metabolisme. Oleh karena itu, hati sangat diperlukan dalam bertahan hidup. Sirosis hati adalah kondisi saat organ hati dipenuhi dengan jaringan parut sehingga tidak dapat berfungsi dengan normal. Jaringan ini terbentuk akibat penyakit liver berkepanjangan yang disebabkan oleh infeksi virus hepatitis B atau hepatitis C, atau kebiasaan mengonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pada tahap awal, sirosis tidak menimbulkan gejala apapun. Namun, seiring bertambahnya kerusakan hati, penderita akan mengalami gejala seperti berikut, yaitu lemas, nyeri perut, hilang nafsu makan. Namun, bila sirosis makin parah, penderita biasanya akan mengeluhkan gejala seperti perut membesar, kaki membengkak, BAB berdarah, dan muntah berdarah. Beberapa jenis penyakit liver yang dapat meningkatkan risiko sirosis hati diantaranya infeksi virus hepatitis kronis, efek samping obat-obatan, serta penyakit kelainan bawaan. Cara menjaga kesehatan hati bisa dengan menerapkan pola hidup sehat, hindari minuman beralkohol, hentikan merokok, serta konsumsi makanan dan minuman yang seimbang. Penerapan EBN terapi kombinasi, relaksasi otot progresif dan teknik napas dalam terhadap penurunan nyeri pasien sirosis hepatis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, di sini saya Perawat Seno yang akan membantu menangani keluhan dari mas-masnya yang di sini ya. Jadi sebelum itu ini benar dengan Mas Tandi dan Mas Nandang nggih? Benar. Jadi, Mas Tanda ini terkena sirosis hepatis, benar? Benar. Itu keluhannya yang sering dirasakan itu apa, Mas? Sering nyeri di bagian perut. Di bagian perut. Mas Tanda Ya. juga gitu? Iya, saya juga kadang ngeri sampai nggak bisa tertahan di bagian perut. Nyeri ya. Baik untuk Mas Tandi dan Mas Nandang nggih. Belum ya? Oh, nggih. Jadi di sini saya jelaskan nih, Mas. Terapi ROP adalah terapi yang menggunakan teknik penegangan dan peregangan otot untuk meredakan ketegangan otot, ansitas, nyeri, serta meningkatkan kenyamanan, konsentrasi, dan kebugaran. Manfaatnya juga ada nih, Mas, yaitu untuk meningkatkan kenyamanan dan menurunkan tingkat nyeri. Nah, sampai di sini ada pertanyaan atau tidak, Mas? Belum ada. Belum ada. Jadi kita masuk ke tekniknya ya, Mas ya. Tekniknya yaitu menegangkan otot selama 5-10 detik, kemudian merilekskan otot 20-30 detik. Nah, masing-masing itu dilakukan sebanyak 8-16 kali. Baik, Mas, kita lanjut masuk ke teknik yang pertama. Teknik yang pertama yaitu adalah kepalkan tangan 10 detik ya, Mas. Lalu kendurkan 20-30. Sudah, Mas? Sudah. Lanjut yang kedua nih, Mas. Luruskan lengan dan tarik telapak tangan ke arah kita 5-10 detik. Oke. Sudah, Mas? Sudah. Ya. Sudah. Lanjut ya. Lanjut. Kepalkan kedua tangan ke bawah ya. Dan angkat kedua bahu. Oke. Sudah, Mas? Sudah. Ya, sudah. Oke. Lanjut yang keempat. Yaitu kerutkan dahi dan alis sampai otot terasa. Kita kerutkan dahi dan alis ya. Oke, sudah, Mas? Sudah. Oke, lanjut. Yaitu katupkan rahang dengan
menggigit gigi seperti tersenyum, Mas. Oke, sudah, Mas? Sudah. Sudah. Yang keenam nih, Mas, selanjutnya yaitu adalah majukan bibir sehingga terasa tegang di mulut. Nah, posisinya ini seperti mencium, Mas. Yaitu majukan bibir sehingga terasa tegang di mulut. Oke, sudah? Selanjutnya nih, Mas, yaitu letakkan tangan di belakang kepala, lalu dorong kepala ke belakang. Oke, sudah, Mas? Sudah. Sudah. Lanjut, teknik yang kedelapan yaitu menundukkan kepala hingga menyentuh dagu. Jadi dagunya ini harus sampai ke dada, menyentuh dada. Oke, sudah? Sudah. Nah, yang kesembilan yaitu busungkan dada dan kencangkan perut. Itu membusungkan dada dan mengencangkan perut. Ini berguna untuk merilekskan otot-otot di perut dan di dada. Sudah, Mas? Sudah. Lalu tegangkan otot kaki tidak lebih dari 5 detik untuk menghindari kram kaki. Nah, itu bisa kakinya diselonjorkan ke depan ya, Mas ya. Jangan ditekuk untuk menghindari kram. Sudah, Mas? Sudah. Oke. Sudah. Ini yang terakhir nih, Mas. Lakukan, keluarkan perlahan. Lakukan nafas dalam dan lakukan keluarkan perlahan. Sudah, Mas? Sudah. Sudah. Baik. Itu adalah cara-cara teknik terapi relaksasi otot progresif. Nah, teknik itu, Mas, bisa digunakan di mana saja saat nyeri tersebut itu kambuh gitu, Mas. Jadi sehingga semisal nyeri mas-masnya ini kambuh, langsung lakukan langkah-langkah tersebut. Sampai di sini, Mas, ada yang dipertanyakan atau tidak? Untuk izin saya, Mas. Ya. Untuk tarik nafasnya tadi itu berapa kali ya? Untuk tarik nafasnya itu menyesuaikan, Mas. Itu Ya, baik. menyesuaikan kenapa? Kenapa, Mas? Ya, ya, Itu menyesuaikan, Mas. Semisal nih, 3 kali, tapi Masnya merasa kurang, boleh lebih gitu, Mas. Jadi bisa 3, bisa 5, bisa 6, seenaknya Masnya, serileksnya Masnya, sampai badan Masnya itu benar-benar rileks itu. ya, baik. Baik, ada pertanyaan lagi, Mas? Tidak ada. Oke, tidak ada ya. Terima kasih, Mas, udah eh, mengikuti langkah-langkah tersebut tadi dan mendengarkan saya dari awal hingga akhir. Nggih. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih dong.